kalian sedang menyaksikan Me, My Passion, and My Future. Ngomongin apa aja yang lagi hype saat ini. Gak terasa ya, udah 1,5 tahun kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Dan gak terasa juga, ada banyak hal yang sudah berubah di kehidupan kita. Salah satunya, kita berdampingan dengan teknologi. Because teknologi is the answer buat kita bisa hidup di era new normal dan bertahan hidup sampai saat ini. With me, Putri Ayu Jayanti, kita akan ngobrolin tentang peluang-peluang apa sih yang masyarakat masih bisa usahakan di era pandemi ini. Yuk ikutin Putri. Pagi Pak. Iya. 35,5. Oh iya. Terima kasih Pak. Well, jadi sekarang Putri udah ada di dalam lobi salah satu kampus yang ada di Bali, yaitu ITB Stikom Bali, yang merupakan kampus IT pertama yang ada di Bali. Dan Putri nggak sendiri, Putri bakal ngomongin soal IT dan new normal bareng langsung sama Bapak Rektornya. Yuk, kita kenalan langsung sama Rektornya. Halo, selamat pagi Ya, Pak selamat Rektor. pagi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Wah, luar biasa dalam masa pandemi. Mungkin kita buka maskernya sebentar karena kita mau ngobrol-ngobrol bentar ya Pak ya. Supaya teman-teman yang di rumah bisa menyaksikan secara detail dan juga menyimak. Pak, tadi Putri menjelaskan kalau kita sekarang lagi hidup di era new normal. Dan hidup di era new normal tidak lepas dari peran IT dalam berbagai bidang. Pariwisata, makanan kita, kemudian sampai proses belajar mengajar yang saat ini dirasakan oleh seluruh mahasiswa dan juga siswa-siswi dari Indonesia ini. Menurut Bapak sendiri gimana sih peran IT-nya Pak? Ya, jadi pandemi ini kan kebetulan kita sudah masuk ke era RI 4.0 dan juga mungkin menjelang di society atau masyarakat 5.0. Nah, dengan adanya pandemi ini semakin mempercepat pemakaian atau perubahan paradigma berpikir masyarakat, perilaku masyarakat, kebiasaan masyarakat, budaya masyarakat untuk menggunakan IT ini sebagai barangkali sudah menjadi kebutuhan pokok nih IT kebutuhan ini. Pokok ya Pak ya, di betul. era pandemi ini. Dan juga sudah ada beberapa perubahan perilaku, perubahan kebiasaan di era new normal ini yang sekarang memang tidak bisa lepas dari teknologi informasi, tidak bisa lepas dari handphone, dari gadget, smartphone ya Pak ya. Karena sekarang semua sudah ada di situ semua ya. Dan sekarang kan kita juga sudah mulai belajar atau kuliah ya menggunakan IT atau yang disebut daring itu. Nah, khusus untuk para mahasiswa ini kan sudah khususnya di Stikom sudah biasa, tidak ada masalah dengan daring ini ya. Tetapi barangkali di perguruan-perguruan tinggi atau sekolah-sekolah non TIK, non ICT barangkali itu menjadi suatu kendala. Tapi kendala ya Pak ya, itu betul. kita sudah bisa mengatasinya kalaupun mereka mau konsultasi dengan kita ya. Dan itu juga sekarang sudah banyak fenomena-fenomena yang terjadi yang bentar lagi akan saya jelaskan. Wah, luar biasa sekali. Itu dia ya. Jadi kita perlu yang namanya pembiasaan dengan teknologi. Nah, anak-anak Stikom atau yang biasa disebut sama Stikomers ya, Pak ya. Iya, betul. Jadi Stikomers ini udah pada biasa sama teknologi. Jadi nggak terlalu kaget apalagi dalam menghadapi masa pandemi dan harus hidup di new normal saat ini. Well, kita mau keliling kemana lagi nih Pak? Setelah ke lobby, kayaknya ada kelas internasional. Kelas internasional ya. Wah, kayaknya menarik juga nih kita ke sana. Yuk kita main-main ke kelas internasionalnya. Mari Pak. Oke, kita sudah sampai nih Pak ya di kelas internasionalnya. Well, jadi ini adalah international class kerjasama dari Stikom sama Help University di Malaysia ya Pak ya? Betul, betul. Wow, itu kesempatan yang bagus lagi. Dan ini merupakan salah satu mungkin pemanfaatan IT yang sudah dirasakan oleh mahasiswa Stikom saat ini. Jadi belajarnya udah jarak jauh ya Pak ya? Iya, betul. Wah, jadi mereka bisa merasakan atau mendapatkan ilmu juga nih. Langsung dapat dua gelar dari Help University dan juga dari Stikom Bali. Kalau kita berbicara masalah peluang karir Pak, sekarang untuk para masyarakat ataupun
ini nih, adik-adik generasi Z yang baru aja lulus SMA nih Pak. Kadang kan bingung juga ya, gimana ya udah lulus sekolah gitu, yang sering dikatain angkatan corona gitu. Lulus ujian nasional berbasis komputer juga mereka tidak bisa rasakan hal itu. Gimana nih Pak peluang karir untuk generasi Z saat ini di masa pandemi ini, ataupun setelah kita berkaca bahwa dalam situasi pandemi saat ini ternyata ada beberapa sektor yang ternyata kalah atau bahkan jatuh seperti itu Pak? Ya, jadi sebagai yang kita ketahui bahwa dengan adanya pandemi ini tadi sudah dikatakan semakin mempercepat perubahan perilaku masyarakat untuk betul-betul mengoptimalkan penggunaan IT. Nah, ada fenomena-fenomena yang baru yang mungkin menjadi masukan buat masyarakat, khususnya para alumni SLTA ini, bahwa saat ini ya, dan juga saya yakin ini akan terjadi ke depan, sudah ada fenomena yang pertama. Ya, fenomena yang pertama itu adalah banyak di antara alumni Stikom Bali saat ini yang bekerja di Bali tapi bosnya ada di berbagai negara. Wow, ya, keren ada banget. Di Inggris, ada di Jerman, ada di Jepang, ada di Malaysia. Nah, ini menandakan bahwa sekarang ini bekerja tidak mesti dalam satu ruangan, dalam satu tempat. Jadi everywhere ya bisa bekerja, dan juga mungkin every time gitu kan, bisa bekerja ya. 24 jam bisa tetap produktif ya Pak jadi ya. Ini artinya bahwa alumni kita ini sudah mengglobal walaupun secara fisik dia ada di Bali gitu kan gitu ya. Jadi itu yang pertama, ini kan menjadi bahan renungan atau bahan pemikiran untuk anak-anak angkatan corona ini kan gitu. Iya, betul. Kemudian yang kedua, ada beberapa BUMN dan instansi pemerintah yang datang kepada kami sudah dari 2 tahun lalu, dan tahun lalu datang, tahun ini juga datang. Ya, saya sebut saja misalnya industri BUMN pemerintah di bidang telekomunikasi. Ya, jadi mereka sekarang membutuhkan 1.000 orang tenaga IT yang nanti akan dilatih bidang-bidang lainnya. Ya, kalau dulu misalnya orang memerlukan bidang marketing, dicari sarjana yang background marketing. Sesuai gitu ya Pak ya, sama bidang kerja. Cari komunikasi, kemudian cari sarjana ilmu komunikasi. betul. Dilatih komputernya, dilatih TIK-nya, ya. Kalau sekarang Microsoft Word, Excel gitu ya Pak ya. Terbalik. Yang dicari oleh perusahaan telekomunikasi itu semuanya sarjana IT, tapi dilatih marketingnya, ya, dilatih keuangannya, dilatih ilmu komunikasinya. Mungkin ini sudah fenomena yang baru yang juga menjadi referensi buat adik-adik. Kemudian yang kedua, kemarin juga datang dari institusi penegak hukum ya. Ya, hubungannya sama IT apa tuh Pak? Ya, nggak tahu kok tiba-tiba datang juga ke sini. Ternyata dia itu datang ke sini hanya untuk memberitahukan bahwa sudah 2 tahun ini mereka mencari tenaga IT keleleran. Artinya yang tersedia cukup banyak ya, tapi yang melamar sedikit. Peluangnya banyak sekali ya Pak nah, ya. ini berarti tenaga-tenaga atau lulusan-lulusan IT ini sudah tidak ada yang menganggur, sehingga dari instansi pemerintah yang notabene PNS itu nanti kan, yang di lain pihak atau di lain sektor kan pada diburu tuh PNS itu, yang dibutuhkan 100, yang testing 1.000. Nah, kalau ini kemarin itu mengatakan tahun lalu, tahun 2020 katanya ada sarjana IT dibutuhkan 200, kemudian D3 dibutuhkan 400, tidak terpenuhi semua. Ya, makanya dia datang ke kampus untuk tahun 2021 ini supaya kejadian tahun lalu tidak terulang. Ya, ini juga suatu fenomena bahwa ternyata lulusan IT itu betul ya, bukan hanya pengetahuan, bukan hanya teori, dan memang prakteknya atau kenyataannya memang banyak dibutuhkan. Banyak dibutuhkan. Ya, sehingga PNS pun tidak terpenuhi kuotanya gitu. Kalau jurusan-jurusan lain kan pada ketat rebutan kuota sangat, ya Pak kuota. ya. Kalau lulusan IT ini termasuk yang tadi saya bilang, belum di instansi lain, belum di BUMN lain. Gitu. Jadi sangat banyak sekali itu peluang. Ya. Itu baru satu bidang ya Pak ya, di hukum ya Pak ya, untuk yang PNS ya, belum di dinas-dinas lainnya. Nah, ini kesempatan juga nih buat adik-adik generasi Z nih yang baru lulus angkatan corona ya. Kakak bilang angkatan corona karena biasanya sih gitu Pak, canda-candaannya anak-anak sekarang ya. Nah, ini kesempatan nih, siapa tahu bisa dapat peluang yang bagus dengan mengambil ilmu IT. Apalagi sekarang
sekarang di Stikom Bali saya dengar sudah ada program studi barunya ya Pak ya, bisnis itu ya Pak ya? Iya betul. Jadi program studi di Stikom Bali itu kan ada 5 ya. Jadi pertama yang awal-awal sistem komputer itu S1 ya. Kemudian D3-nya manajemen informatika. Nah, D3 ini yang sekarang banyak dibutuhkan oleh oleh instansi pemerintah terutama PNS tadi itu. Dia dari 650 itu 400 butuh D3 ya. S1-nya hanya butuh 250. Nah, 400 ini D3 tidak terpenuhi karena yang S1 tidak boleh melamar D3. D3 gitu. sesuai dengan kualifikasinya ya Pak ya. Padahal D3 ini kelihatannya masyarakat agak kurang kayaknya gregetan. Kenapa nggak lanjut aja S1? Padahal perlu dilihat juga peluang kerjanya lebih besar gitu kan daripada S1 gitu kan. Tadi 400 berbanding 250 udah 2 kali lipat kan. Nah, kemudian yang ketiga program studi Sistem informasi. S1, kemudian yang baru lagi teknologi informasi, S1, dan yang paling baru bisnis digital. Bisnis digital, dan ini saya kira mungkin salah satu jurusan yang akan keren di masa yang akan datang karena gelarnya juga baru, sarjana bisnis. Ya. Putri Wijayanti S.Bis. Asik, pengen kuliah lagi rasanya ya, gitu. Karena sekarang banyak banget mata kuliah atau program studi baru yang update pastinya, apalagi sudah di dunia digital saat ini, semuanya sudah serba IT dan kita life new normal juga sangat-sangat membutuhkan IT. Bagaimana kalau kita mengkombinasikannya antara bisnis dan IT sejak dini? Nah, ini penting juga nih buat adik-adik ataupun orang tua yang di rumah lagi bingung nih, kira-kira aku masukin anak apa ya? Pengennya biar bisa ekonomi, tapi dunia juga sedang membutuhkan orang-orang IT. Ya udah, digital bisnis aja gitu ya Pak Rektor ya. Oke, selain dari sini kita mau jalan-jalan kemana lagi nih Pak? Boleh ke atas. Ke atas ya, kita jalan-jalan bareng yuk ke atas bareng Pak Rektor. Mari Pak. Mari. Mari Pak, kita sudah sampai di lantai 2 ITB Stikom Bali. Kita mau ke ruang apa nih Pak? Ya, ruang sekretariat dan ruang rektor. Wah, ke ruang rektornya langsung nih. Mari Pak, silakan Pak. Pak, kalau dipikir-pikir setelah tadi Pak Rektor kasih pencerahan, banyak kesempatan ternyata yang bisa kita raih kalau kita masuk atau melanjutkan sekolah di dunia IT yang tentunya bisa dikolaborasikan dengan berbagai macam ilmu saat ini. Kalau masalah peluang nih Pak, karena kan baru aja pengumuman SBMPTN ya Pak, ya gimana nih peluang daftarnya? Mungkin adik-adik yang lagi nonton ataupun dengerin kita nih, ada yang berminat nih kayak gimana ya, gitu, bisa daftar online atau masih dibuka nggak pendaftarannya Pak sekarang? Ya, jadi di kami itu selalu membuka pendaftaran dari awal-awal Desember ya tiap tahun, berbeda dengan perguruan tinggi perguruan lain yang pendaftarannya mendadak ya. Nah, jadi dari yang sudah daftar pada tahun 2021 ini sudah ada sekitar 1000-an yang dibuka dari Desember 2020. Nah, pada saat ini kita sudah masuk ke gelombang 4B ya, yang dimulai pada tanggal 21 Juni kemarin dan itu akan berakhir 4 Juli 2021. Nah, jadi sudah banyak teman-teman lulusan SMA yang daftar dan registrasi ke Stikom Bali. Nah, tinggal yang belum kami tunggu. Jangan sampai salah memasuki jurusan. Jangan sampai salah memilih prodi yang ujung-ujungnya nanti menyesal masa depan. Ya, jangan lupa tadi kan sudah dijelaskan itu kan. Peluangnya itu peluangnya ya Pak ya. itu sekarang memang harus IT dulu baru bidang yang lain. Gitu. Atau IT dulu sambil dikombinasikan bisa menambah soft skill yang banyak kesempatannya sudah terbukti sekarang. Di sini bahwa sarjana IT ini kelihatannya tidak ada yang menganggur. Belum saya pernah dengar sarjana lulusan ITB Stikom Bali nganggur, kecuali lulusannya itu jenis kelamin perempuan yang menikah dengan laki-laki sama suaminya dilarang bekerja. Dilarang bekerja. Nganggur atau jadi ibu rumah tangga, tapi tetap produktif juga kan, bisa jualan online juga lewat sosial media dan sebagainya. Nah, untuk pendaftaran itu kan tentu saja sekarang ini kan harus online semua ya. Jadi mulai pendaftaran, kemudian testing, wawancara, kelulusan, registrasi sudah online semua. Dan Stikom sudah menerapkan itu dari awal ya Pak ya. Untuk pendaftaran adik-adik bisa ke siap.stikom-bali.ac.id. Ke siap.stikom-bali
.ac.id. Oke, luar biasa. silakan Bahkan aja. banyak juga anak Stikom yang nggak perlu nunggu sampai lulus jadi sarjana. Banyak Ya. juga yang udah jadi freelancer betul, yang hebat betul. sekarang ya Pak ya. Banyak Oke, itu, nanti ya. kita mungkin di segmen selanjutnya Iya. di Me, My Future and My Passion kita bakal cerita langsung nih sama mahasiswa-mahasiswa Stikom, Iya, mungkin oke. yang juga dapat beasiswanya juga nanti. Iya. Thank you ya Pak Iya, ya. iya, mari. Well, tadi kita sudah cerita banyak dan juga dapat sharing banyak sekali dari Bapak Rektornya langsung mengenai peluang-peluang masyarakat yang saat ini sudah mulai nih pada melek tentang pentingnya teknologi dan mulai nih harus bisa menggali informasi lebih dalam lagi apa sih yang bisa dikolaborasikan dengan IT. Karena bukan cuma menjadi bidang ilmu aja, tapi bisnis ya Pak ya, peluang-peluang kerja dan lainnya juga saat ini membutuhkan kolaborasi IT dan juga bidang-bidang lainnya. Well Pak, sebagai Bapak IT, boleh saya bilang Bapak IT ya? Karena ITB Stikom Bali adalah kampus pertama IT di Bali. Apa sih Pak, boleh kasih sedikit motivasi buat anak muda atau generasi Z saat ini, generasi-generasi lulusan corona nih, yang lagi bingung menentukan masa depan, tapi tetap nih harus meniti karir dan juga jenjang pendidikan yang lebih tinggi di new normal saat ini Pak? Ya, pertama tentu saja sebagai generasi milenial atau generasi Z atau generasi corona tadi itu kita harus terus-terusan melek ya, melek bahwa kondisi saat ini berbeda dengan kondisi yang lalu ya. Apalagi kondisi masa depan pasti akan banyak perubahan dan perubahan itu tidak akan terlepas dari yang namanya teknologi informasi ya, tidak akan terlepas dari yang namanya handphone atau smartphone. Nah, kemudian pesan-pesan saya yang pertama itu adalah IT ini sudah menjadi kebutuhan pokok. Jadi kalau dulu ada 9 bahan pokok itu sekarang IT yang ke-10-nya ya, gitu ya. IT yang ke-10-nya. Ya, kadang-kadang mungkin kan orang sekarang bangun tidur itu nggak makan dulu tapi handphone dulu gitu handphone kan. dulu, bahkan sebelum bangun tidur nyalain alarm udah pakai handphone ya Pak ya, sekarang betul, ya. Betul ya. Jadi itu kira-kira pesan-pesan. Dan yang kedua ya, untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa menjelajahi dunia di masa new normal sekarang maupun nanti, tentu saja harus memilih pendidikan atau pendidikan pasca SLTA yang cocok dengan kondisi. Yang cocok dengan situasi. Betul. Nah, pendidikan IT lah yang tidak salah lagi, karena itu nanti seperti tadi dibilang itu akan baru dilatih bidang-bidang lainnya. Bidang-bidang lainnya. Ya, kalau dulu kan bidang-bidang lain dilatih IT-nya, sekarang bidang IT dilatih bidang-bidang lainnya. Nah, itu yang menjadi fenomena sekarang yang jangan dilupakan, jangan diabaikan bahwa itu akan terjadi ya, sehingga nanti tidak akan menyesal ya. Kemudian yang ketiga ya, di Bali ini kan kami di ITB Stikom Bali sudah ada berbagai program studi, tadi sudah dijelaskan ada 5 program studi dan juga ada 2 program yang kolaborasi dengan pihak lain, kampus lain ya. Kampus di luar negeri yaitu Help University. Yang tadi ya Pak ya, di kelas internasional ya. Ya betul, dan yang kedua adalah kelas nasional, dual degree nasional, yaitu kerjasama antara ITB Stikom Bali dengan BINUS University yang merupakan PTS terbesar dan PTS ternama, PTS nomor 1 di Indonesia. Hanya Stikom Bali lah yang bisa kerjasama dengan BINUS University. Ya. Di itu BINUS itu juga dua gelar. Dua gelar juga. Oke. Dan lama kuliahnya juga 4 tahun ya Pak ya? Sama 4 tahun ya. Dan itu kan banget. satu kali mendayung, 2 30 terlampaui. Ya, satu kali kuliah 2 gelar dapatnya. Bukan gitu hanya peribahasa aja. Jadi Stikom Bali ini senang implementasi. Ya, senang bukti ya, bukan hanya wacana, bukan hanya konsep, bukan hanya teori, tapi buktinya sudah ada dan sekarang sudah mau tahun kedua yang kerjasama dengan BINUS itu. Nanti gelar Eskom dapat, sarjana manajemen dapat dari kampus yang akreditasinya sudah internasional. Internasional ya. Tentunya. Kemudian yang Bachelor of IT yang kerjasama dengan Help University juga sama ya. Kalau misalnya itu mau kerja di global ya, di luar negeri ya, gitu ya. Pakai ijazahnya Bachelor of IT, karena ijazah internasional ijazah sarjana komputer nggak dikenal di luar negeri, di Eropa. Apa sarjana harus komputer itu? Harus ada penyesuaian lagi ya Pak ya biasanya ya. Apa sarjana komputer itu? Kalau dari Health itu kan sudah Bachelor of IT, udah pada dikenal semua. Jadi ini merupakan wadah atau media bagi generasi muda Bali khususnya dan generasi muda Indonesia pada umumnya untuk meniti masa depan yang menurut saya sih sudah on the track gitu. Kecuali kalau dia ke jurusan lain
baru on fast track. On the track dan nggak perlu kuliah jauh-jauh Iya, ya. betul. Yang anak-anak Bali ya udah kuliah di Bali aja, Iya, mau iya. kuliah di BINUS udah bisa dari Iya, Bali juga. iya. Di Malaysia juga udah bisa Ya, dari Bali aja. kemudian saya sampaikan juga karena ini kan masa pandemi di Betul. mana masyarakat Indonesia terdampak semua, apalagi masyarakat Bali yang sangat besar sekali dampaknya karena di bidang Pariwisata, betul, maka Pak. kita berikan kemudahan-kemudahan terutama untuk masalah pembayaran. Banyak sekali kemudahan yang kita berikan. Yes. Jangan khawatir selama Anda masih mau kuliah, masalah finansial sudah kita pikirkan dan sudah kita berikan way out sehingga anak-anakku bisa kuliah di ITB Istiqomah Bali. Asik banget, udah kuliahnya komplit, program studinya juga program studi yang terupdate dan juga ada kemudahan nih spesial untuk masa pandemi sekarang. Kita pastinya tetap mengedepankan keinginan dulu. Yang Ya, penting betul. kuat dulu keinginan buat mau belajar, buat mau kuliah. Udah deh, gampang banget. Tinggal di sini aja, konsultasi langsung bareng Pak Rektor boleh ya? Boleh, ya. Silakan langsung datang ke Istiqomah Bali aja bareng sama kakak-kakak di sini juga Ya. boleh. Dan juga mungkin sekalian lihat-lihat hasil-hasil karyanya. Mungkin bisa menjangkau Istiqomah Bali juga ada di sosial medianya juga ya Pak ya. Ya, betul. Kalau teman-teman mungkin nggak punya pulsa gitu tapi punya kuota di rumah, boleh tuh chat-chat kita lewat sosial medianya aja, chat lewat Istiqomah Bali. Well, luar biasa sekali Pak sharingnya hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan adik-adik generasi Z maupun orang tua yang sekarang masih bingung nih bagaimana melihat peluang dan juga masa depan kita generasi muda, generasi Bali di era new normal saat ini. Sehat-sehat terus Pak Rektor, sama-sama. mudah-mudahan Ya, maju sama-sama. terus Istiqomah Ya, Bali. ya. Kita akan Amin. sharing-sharing lagi Ya, mungkin silakan. di episode Oke, selanjutnya di Me, My Future, and juga My Passion bersama kita semua untuk membahas hal-hal terbaru dan terupdate untuk membantu kalian tetap survive di masa new normal. Saya Putri Ayu Jayanti undur diri beserta Bapak Rektor ITB Istiqomah Bali. Terima kasih atas kebersamaan dan perjumpaannya. Sampai jumpa dan sehat selalu. Ayo kita pakai masker Pak. Oke. Jangan lupa Iya, pakai iya. masker.